sampai sekarang nggak ada film yang bisa bikin gue ngerasain hal yang sama kayak waktu nonton Jurassic Park pertama kali. Iya sih bener juga sih. Bukan Ibert kan yang ini Scarlett Johansson. Wah, Goblok itu. Yang bikin Catch Me If You Can, gue tuh kasih ratingnya di atas 8. Gue kasih di atas 8. Yang bisa bikin dia di atas 8 ya karena formula itu kucing-kucingan gitu. Tapi selebihnya apa? Tapi kucing-kucingan seru men. Iya seru. Dia bohong jadi pilot. Lu bayangin dia bohong jadi pilot terus lu pilot kan coba dong ini ngendain pesawat. Wing. Itu crazy men. Jadi lu masukin Dunkirk tapi di Spielberg nggak masukin Saving Private Ryan. Kalau di compare lu prefer mana? Aduh anjing. Kok marah sendiri? Tadi itu pilihan lu ya. Lu bakar Saving Private Ryan. Oke. Shit. Secara cerita Private Ryan tapi secara gua enjoy nontonnya gua Dunkirk. Wah, aneh. Karena gua nggak tahu gua nontonnya anjing seru banget nih. Wih. Gimana? Selamat datang kembali di podcast film nomor 1 se-Asia Tenggara. Bisa. Katanya. Jangan lupa, kita sekarang harus pakai katanya mulu nih. Katanya. Dan di Asia Tenggara. Jangan lupa. Dan bisa dicek sendiri view-nya ya. Dan di sini kayaknya kurang satu orang ya. Lagi-lagi kita formasi trio. Iya, trio ya. Iya. Boys only ya. Boys only ya. Jadi film-filmnya juga boys juga. Ini boys banget ini, Bos. Ada boys. Sangat boys. Jadi hari ini kita bakal ngapain nih? Kita bakal main beli sewa bakar. Kita sudah baru bikin satu segmen doang ya. Iya. Dan yang menang udah lagi nggak ada. Jadi lagi nggak ada. Yang menang lagi cabut dulu. Dan dia menangnya sudah 2 kali beruntun ya. Iya, 2 kali beruntun. Tapi enggak. Tapi yang kedua itu lu kalah karena lu sengaja ngambil Infinity War. Iya. Winter Soldier. Tapi make sense kan orang-orang milih Tapi Infinity War. Berarti girls always win ya. Iya. Itu terserah ya. Cuman hari ini kita akan ngambil sebuah topik yang lebih serius dikit kali ya. Kemarin kan bocil-bocil MCU lah ya. Buat para culture superhero-superheroan. Kali ini kita ngomongnya sutradara-sutradara yang paling populer. Ya, di sini kita punya 3 sutradara yang sudah kita tentukan secara bersama-sama. Meskipun ya gue nggak tahu ya kalian banyak nonton film-filmnya 3 orang ini atau enggak. Harusnya sih orang pertama Udah pasti. Nah, cuman gue ada saran ya kayaknya ya. Kita akan mulai dari sutradara Steven Spielberg dulu. Spielberg kita ngomongin bakal Steven Spielberg dulu nomor 1. Iya, jadi kita bakal tentuin lagi beli sewa bakar. Cuman bedanya kali ini berarti kita nggak pakai sistem voting ya? Nggak ada. Ini bener argumentatif aja. Adu debat, adu dialektika. Gitu. Nggak ada menang, nggak ada kalah. Karena kalau kalian cek yang di beli sewa bakar yang sebelumnya, yang MCU itu jadi ya setiap kali satu segmen itu kita langsung voting gitu. Yang selera paling sampah siapa ya? Habis itu keluar kan, baru nanti ketemu juaranya. Cuman kali ini karena bertiga doang ya udahlah, nggak usah ada juara-juaraan lah ya. Nah, abis Steven Spielberg, ini filmnya lu tau lah ya, film terkenal semua, lu bisa cek sendiri lah. Itu kita masuknya David Fincher dulu aja. David Fincher dulu aja. Meskipun buat gue David Fincher sebenarnya nggak terlalu terkenal ya. Di Indonesia. Di Indo yang kita selera, kita lebih horor daripada thriller kan. Thriller tuh kita jarang. Tapi sebenarnya tadi kita mau bikin Bang Joko Anwar ya sebenarnya. Iya. Biar familiar. Cuman yang jadi masalah kan biar tiga-tiganya saudara Hollywood aja. Iya. Hollywood. Nah, baru yang ketiga nih Pamungkas nih. Kenapa gue taruh di peringkat 3? Karena yang ini kayak lebih banyak ditonton, lebih populer dan fansnya di Indo banyak. Yes. Yaitu Om Christopher Nolan. Banyak penyepongnya. Banyak. Oh, Nolan. Oh iya nonton. Iya, jadi ya itu Pamungkas aja. Jadi sebelum kita masuk ke segmen pertama, jangan lupa kita syutingnya di Berlin Sky Studio. Rumah ngelantur bareng. Kita di Kemang, di Kemang, Jakarta Selatan ya. Kalau misalnya kalian mau ketemu kita, siapa tahu nih jadwalnya pas. Bisa jadi. Makanya kalian tinggal ya cari kontaknya tuh di Instagramnya udah ada ya. Tinggal kalian cek di website juga. Mau pesen studio apa, kalian pesen dari jauh-jauh hari, nanti kalian bisa datang ke sini gitu dengan peralatan yang udah proper.
lighting, mic, terus lampu, practical effect, poster-poster, ini tanaman-tanaman, ini meja. Udah kita cuma benar-benar datang bawa diri. Yes. Dan studionya juga banyak, bisa buat syuting, bisa buat fotografi, bisa buat bikin iklan, jadi lengkap lah di sini. Ya. Banyak lah pilihannya banyak. Proper. Ya. Langsung aja dicek Instagram atau websitenya. Kita langsung masuk di apa ya? Kita bisa buka segmen ya? Apa sih? Program game. Bukan. Enggak, ini apa ya? Ronde pertama. Ronde 1. Ronde 1. Steven Spielberg. Di sini pilihannya ya ini sebenarnya udah gua kurasi lagi udah sih. dikurasi sama Karendra. Di sini pilihannya ada The Adventures of Tintin, Jurassic Park, Indiana Jones yang pertama, Raiders of the Lost Ark, terus ada E.T., ada The Terminal, ada Schindler's List, ada Bridge of Spies, ada Saving Private Ryan, Jaws, dan Catch Me If You Can. Shit, susah ya. Kalau kemarin kita cuma bisa tentuin bakar satu, enggak. Sewa satu, beli satu, sisa dibakar. Oke. Sekarang sewanya 3, belinya 2. Karena filmnya banyak. Filmnya banyak banget. Boleh. Oke, langsung saja ditulis. Oke. Oke, udah selesai? Udah. Oke. Nah, kita mulai tentuin dari bakar dulu aja kali ya. Boleh. Bakar dulu. Kita homimpa dulu. Siapa yang ngeluarin pendapat? Ngeluarin gambreng. Anjing lagi. Karendra. Oke, situ dulu. Sweet. Oke. Hasan terakhir. Gua Oke, terakhir. silakan. Bakar apa? Bakar dulu. Yang Bakar dulu. pertama, kayaknya ini yang paling bawah mungkin. Ini nggak fair sih sebenarnya karena gue milih ini basically karena gue belum nonton aja. Yang bakar pertama E.T. Cuman gue tahu itu pasti film yang paling berpengaruh di Hollywood, tapi ya Betul. lagi gue belum nonton. Terus yang selanjutnya Bridge of Spies, ya bagus sih, cuman nggak begitu powerful kayak film-film Spielberg yang lain. Nextnya Catch Me If You Can, itu film yang fun, gue suka banget, banyak referensi pop culture-nya juga lagi si karakternya, suka sama The Flash itu. Terus ya cuman nggak ada Spielberg moment gitu di film ini tuh. Terus Saving Private Ryan. Ini sebenarnya film bagus. Gue suka. Damn, bro. Lu bakar. What the hell? Okay. Cuman masalahnya gue nonton itu baru sekali dan itu dulu banget. Jadi gue lupa ingat sama ceritanya. Bejir, oke. Itu sangat disayangkan sih. Cuman ya itu. Oke lah. Nextnya The Terminal. Oke. Itu yang gue nonton gue suka. Tapi ya dibanding yang lain gue prefer yang lain. Oke, sekarang gue bakar Catch Me If You Can sama gue ngerasa ini ada sesuatu yang spesial, fun banget. Tapi nggak Spielberg, the bestnya Spielberg gitu. Bridge of Spies gue belum nonton. Terus ada The Terminal, sayang banget. Gue sebenarnya pengen banget sewa film ini. E.T. juga gue sangat sayangkan. Lagi-lagi gue bakar. Lu Sorry nonton banget. tapi? Hah? Nonton lah, gila. Coba lu bakar. Hah? Tapi lu bakar. Iya, lagi-lagi gini. Yang jadi masalah dari Spielberg adalah Semuanya bagus. semuanya dibeli aja. Iya, anjing. Semuanya dibeli, sumpah. Ini bahkan belum gue masukin semua ini. Iya, masih makanya ada yang lain kan. Makanya gini. Yang jadi masalah kalau misalnya kita compare sama ronde berikutnya, Fincher kebalikannya buat gua. Iya. Fincher menurut gua layak untuk disewa semua. Bener ya? Oh iya sih. Iya, Bukan iya, film iya, yang iya. ditonton ulang. Iya. Tonton aja sekali. Udah emang harus nonton. Iya, Cuman iya. sekali Sekali aja. Kalau Spielberg bangsat nih, beli semua anjing. Comfort watch semua ya. Iya, jadi ya sorry banget Terminal, E.T. gue bakar. Terus Indiana Jones juga. Kenapa? Karena ini sangat-sangat tidak. Oh ya, by the way gue belum ngomong juga. Gini. Gue sebenarnya lebih pengen beli sawo bakar ini tuh lebih ke orang lain. Jadi jangan kita banget gitu loh. Ngerti gak? Jangan kita sentris, jangan subjektif banget. Okay. Karena kalau subjektif kan ya udah selera banget kan. Susah juga kita ngasih argumennya. Jadi gue lebih pengennya kayak beli sawo bakar tuh jadi untuk semua orang. Iya, Jadi kan kita iya, sebagai reviewer kan gitu. Jadi makanya kenapa Indiana Jones lagi-lagi Indonesian. Cultnya nggak ada culture untuk menggali tanah gitu, nggak ada deh. Arkeolog nggak ada di Indonesia. Arkeolog tidak dihargai lebih tepatnya. Tidak dihargai sama sekali. Dan ya selanjutnya udah berarti gue udah bakar itu. Kalau lu gimana, San? Oke, kalau gua bakal Slenderlist. Cinderella. Anjing juga bakar Cinderella aja. The Terminal, Bridge of Spices. Karena 3 itu seingat gue belum gue tonton. Oke. Seingat gue ya. Oke. Terus abis itu terus abis itu Indiana Jones dulu. Indiana Jones, goblok. Indiana Jones, baru Saving Private Ryan. Lu bakar juga. Tadinya mau gue masukin tapi gue bingung-bingung. Gue masukin apa ya? Nah, itu dia. Parah ini tadi marah dia. Iya, gue marah karena dia di Di awal ya? Di awal. Oh, iya. Hah?
Wah, segisan lu. Tapi gue sih tadi bakarnya nggak urutan ya sebenarnya. Oh enggak ya? Gue nggak urutan, jadi lebih ke nggak apa-apa, nggak apa-apa. Jadi bakar aja. Next ke sewa ya. Sekarang kita masuk ke sewa. Nah ini serunya nih. Siapa dulu? Berarti Balik lagi. Kalau gua sewa Schindler's List. Oke. Itu film yang udahlah tonton sekali aja, terlalu sakit hati. Oke. Terus kedua Raiders of the Lost Ark. Ini nyambung juga sama film yang bakal gua beli karena gue suka banget sama film yang gue beli ini, si nomor 1, gue jadi lebih menghargai film Raiders of the Lost Ark. Oke. Sosok arkeolog ini nih, gue sangat jadi respect gini mencari harta karun itu gue suka sih. Terus yang sewa terakhir nomor 1-nya Jaws. Mirip-mirip lah sama gue loh. Oh ya? Mirip-mirip gitu. Oke. Cuman lagi-lagi kalau gue ya, gue sewa yang pertama Tintin. Oh ya. Lagi-lagi gue fans berat Tintin. Gue hampir lengkap gue koleksi komiknya. Dulu gue juga kayak gitu tuh. Gitu dan lagi-lagi meskipun gue bilang ini gue banget Tintin favorit gue, tapi gue udah bilang kan tadi ini harus bisa buat semua orang. Dan apakah Tintin hanya bisa buat pecinta Tintin? Sangat tidak. Gua animasinya kan sangat tidak. Bukan cuma animasi ya, maksudnya secara gimana dia gabungin beberapa komik. Jadi kalau lu nonton Tintin kan lu pasti lu berdua kan nggak baca komik kan? Bukan baca. Gue baca. Gue baca. Ini yang unicorn kan? Kok unicorn yang kapal kan? Ya, nah gini, kalau di komiknya itu kan jadi sebenarnya ada 3 komik yang berbeda. Ada Raka Merah, ada Kepiting Bercapit Emas, sama ada Rahasia Kapal Unicorn. Iya. Jadi ada 3 komik. Nah, cuman di film ini ya digabungkan karena adaptasi kan. Emang ini digabungin ya? Digabungin ceritanya jadi makanya. Wah, anjing kayak gue butuh baca ulang dari Tintin. Gabungin. Banyak yang lo kok YouTube plotnya gini karena dia kayak Captain Haddock kan udah kalau misalnya lu baca komiknya Rahasia Kapal Unicorn, enggak, Captain Haddock udah lama dia di situ kan. Udah lama, iya. Karena Captain Haddock munculnya di Kepiting Bercapit Emas. Iya, Bercapit Emas. Gue kaget baca komik Tintin loh. Iya, tapi di Tintin yang sekarang semuanya ada. Haddocknya baru ketemu. Iya benar. Nah jadi emang pintarnya gitu. Nah cuman makanya gue bilang ini nggak cuma buat pecinta Tintin. Semua orang akan ngerasa emang ceritanya yang ngalir aja ya. Begitu aja. Dan gue pas gue bilang Tintin adalah salah satu film paling underrated, gue baca di komen-komen TikTok ya. Pas gue banyak di klip kayak begitu, banyak yang bilang, aduh iya banget Tintin ini suka banget ya, banyak banget yang suka. Ternyata banyak yang suka gitu loh orang Indonesia. Dan memang ya adventure banget lah ya. Dan animasinya keren banget. Bisa itu 3D-nya. Bahkan sampai sekarang kayaknya nggak ada secara gitu. animasi ya. The best sih. Karena emang belum kekejar aja. Kayak gila sih, susah buat Spielberg lah. Lu tahu seperfeksionis apa dia. Dan makanya film keduanya nggak dibuat. Iya, makanya terlalu studionya nggak pede. Aduh, bagus ya. Gambling. Nah, yang kedua, ini gue sama kayak Karindra, Schindler's List. Ya cukup sekali lah ya. Tapi wajib tonton. Iya sih. Wajib tonton, tapi cukup sekali. Aduh, sakit hati yang pas di akhir satu lagi. Anjing. Itu sakit. Musiknya John Williams. Itu John Williams ya? John Williams. Pantesan. Itu Superman ke Harry Potter. Itu dia. Ramuannya gitu sih. Udah gue bilang combo maut di sepanjang masa Spielberg sama John Williams. Gak usah udah kan lawan tai. Ya. Nolan Hans Zimmer. Fuck you lah. Tai lah udah. Ini Spielberg John Williams lebih mematikan ini ya. Lebih matikan, gila lu. Ya, dah. Mau lebih matikan lagi, selanjutnya lagi Jaws bangsa. Jaws mah ya udah, Jaws mah udah paling benar, udah paling gokil. Maksudnya ini lu sewa juga kan? Sewa juga. Sama kan? Iya. Musiknya John Williams. Anjing. Practical hiu-nya gila. Iya, itu praktikal. Animatronik. Cuman muncul cuman berapa kali doang? 4 menit atau 5 menit anjing. Iya. Fuck. 2 jam lama lo filmnya lo. Iya. Pacing. Kan itu benar-benar studi karakter manusia. Bagaimana manusia sebegitu takutnya terhadap lautan. Di dolly zoom ngeliat loh. Kok ini ada apa nih? Shot perpindahan angle-nya dari bawah laut. Terus ke hamparan laut. Ke manusia, reaksi manusia. Anjing ini apa? Padahal hiunya gak muncul. Bangsat sih. Dan yang gue salut, Jaws itu sebenarnya kan simple aja kan. Tentang orang dan hiu. Tapi bisa dibikin film yang 2 jam tapi captivating gitu dari awal sampai akhir. Iya, gue banyak deh kalau itu 2 jam dan gak boring. Itu magicnya Spielberg sih. Dan jangan lupa ini film horor loh. Iya. Masuk ke horor. Nominasinya horor dong. Bahkan masuk nominasi Best Picture untuk horor gitu kan. Gila. Kan horor nggak selamanya hantu. Iya. Gitu kan. Iya, serem lanjing hiu bangsat. Iya, ini adalah salah satu film yang bikin gue takut berenang dan takut hiu. Iya, semua orang lah. Ini menurut gue trauma generasional, Bos. Iya, generasional. Setelah nonton Jaws. Ini kan tahun 1997 ya? 7 berapa? 95, 97, 90-an lah. Iya, 70-an.
Oh ya 70-an, Cok. 75 aja. Anjing bukan 50. Ini 75. Godfather-nya blockbuster Hollywood yang bener di Amerika tuh kayak demam Jaws, demam bioskop gara-gara film Jaws. Anjing. Gak ada 75. Orang dari posternya aja masih lukis. Iya, si lukis. Kok gak ada digital Bukan digital ya? Enggak, yang klasik. Anjing, klasik ya. Makanya Dewa. Oke, lu apa? Sewa. Gua sewa Tintin pasti. Oke, sama. Terus E.T. gua Make sense. Apa namanya? Lumayan memorable ya di gua. Aduh, gua juga pengen nonton lagi. Iya. Alien. Terus ada Jaws juga. Ya. Berarti lu gak masukin. Oh ya karena lu gak nonton Schindler's List ya? Iya. Tapi E.T. sih yang keren dari E.T. adalah ini yang nanti gue bakal ngomongin di bagian belinya ya. Jagonya si Spielberg apa? Apa keunggulan Spielberg dibandingkan sutradara-sutradara hebat lainnya? Coba. Keunggulannya adalah dia bisa memadu padankan dua hal yang sangat kontras. Satu mungkin terasa begitu fun, memorable, hangat untuk keluarga. Tapi yang satunya lagi kadang-kadang dia bisa bikin yang horror, yang tense, yang bikin ngeri. Kayak misalnya dia tadi apa? Schindler's List. Kan anjing. Pahit banget itu Pahit banget. Tapi maksudnya dalam segala kepahitannya di ending masih ada harapan. Yes, betul. Masih ada hope. Itu jagoannya Spielberg. Di Jaws. Ya kalau di Jaws sih horror tapi banget. maksudnya menang at least. Iya. Manusia menang, hiunya diledakin kan gitu. Nah tadi gue ngomongin apa anjing? Oh E.T. ya? E.T. Ya. Nah E.T. juga sama. E.T. sepanjang film wah hangat ya. Heartwarming. Alien datang meskipun serem, creepy, animatronik. Iya aneh gitu tapi kan. anaknya mau berteman sama alien ini gitu kan. Tapi di ending horor. Oh iya. Ini horor. Gue gak spoiler, cuma maksud gini. Lu kan di awal kan kayak lu punya teman gitu loh. Bestie loh. Vibes-nya Stranger Things banget. Iya, bestie gitu, bestie. Tapi di ending tiba-tiba lu masuk ke rumah naik sepeda ke rumah lu, tiba-tiba rumah lu udah jadi laboratorium anjing. Oh iya. Laboratorium yang udah penelitian si E.T. ini udah diteliti gitu. Anjing. Serem. Buat anak kecil bangsat sih begitu. Untuk anak kecil melihat E.T. dibegituin, itu sakit hati. Iya. Dan praktikal efeknya. Oh iya, Dewa. apa. Spielberg paling jago praktikal. Jago. Pengen nonton sih. Oke. Wajib ya. Sekarang kita masuk ke beli. Karendra silakan. Langsung ya beli. Ini gua reveal aja langsung ke kamera. Di sini gua beli Tintin dan Jurassic Park. Gila. Gua nggak nyangka beli Tintin anjing. Iya. Gua kira dia nggak masukin disewa karena Tintin nggak masuk sama sekali. Kan jadi harusnya lu tahu berarti kalau itu Tintin dibakar. Iya. Tapi kan gua beli Tintin. Kenapa? Karena menurut gue Tintin lebih enak ya. Lu cuma nonton sekali aja udah that's it. Kalau kata gua ini film yang apa ya bisa ditonton berulang-ulang kali Bisa sih. sih. Level petualangannya itu bukannya kayak pengen satu terus tamat gitu, tapi kayak ada side story terus ada misi ini misi karena ini, 3 komik anjing. Oh itu yang gue gak tahu sih, tapi intinya si Tintin ini adalah film yang kayaknya nonton bareng adik bisa, nonton sama pacar, nonton sama orang tua, itu sama semua kalangan. Kalau tadi kata lu bilang ini untuk umum, menurut gue Tintin salah satu yang paling umum sih benar, dari Spielberg. Makanya gue pilih beli. Setuju. Emang kalau ngomongin yang popcorn banget, Tintin paling popcorn dari Asli. semuanya. Kecuali kayak misalnya ada Ready Player One kan nggak ada di sini ya. Iya, Ready Player One. Ready Player One nggak ada ya? Ya, itu gue belum nonton. Cuman kayak gue juga gak bakal, gue bakar juga sih. Oh iya. Gue masukin sih. Nah ini mah bias ini mah bias. Fans WP ya. Bukan. Dia tadi kalau ngomongin Ready Player One. Tapi oke, kalau beli yang pertama Jurassic Park itulah Ya, debat udahlah, lah ya, itu debat. sesuatu yang Udahlah. apa ya kayak lu bilang tadi ada horornya, Itu Spielberg. ada funnya. manisnya, ada wownya gitu dari sesuatu yang kayaknya zaman itu nggak kepikiran gitu. Kan dari novel ya. Cuman yang bikin gua salut adalah ketika kita pertama kali ngeliat dinosaurus itu loh. Itu ngerasa kayak walaupun gua nonton di TV ya, gua ngerasa kayak anak yang dibawa ke Jurassic Park itu, dibawa ke Isla Nublar. Dan itu wah magical banget. Sampai sekarang nggak ada film yang bisa bikin gua ngerasain hal yang sama kayak waktu nonton Jurassic Park pertama kali. Iya sih bener juga sih. Bukan Ebert nggak? Ebert kan yang ini apa Scarlett Johansson. Wah, Goblok itu. Ribet apaan anjing itu? Suatu penghinaan anjing masukin ribet masuk best picture lagi tahun ini. Iya visual effect kan. Bukan visual effect ya. Visual effect. Sangat menghina. agak goblok ya ini gitu. Iya, cuman yang gue sangat-sangat heran dari Karendra adalah makanya sekarang kita masukin ke gue, beli gue adalah Saving Private Ryan. Ini menurut gue berarti titik perbedaan kita yang paling parah di situ ya. Yes. Kalau Jurassic Park udah lah ya, menurut gue nggak usah diomongin lagi. Ini the GOAT sih, 10/10 lah. Iyalah, Jurassic Park mah. Nggak ada cacatnya. Gue baca novelnya dan gue bisa bilang
upgrade dari novelnya coy. Dan jauh. Dan di ya iyalah soalnya kan visual. Dinosaurus ya. Dan cerita kayak si Alan ya. Kalau di novel tuh statis banget kayak cuman yang pengen bertanya karakternya. Kalau di film di upgrade ada momen bonding sama anak. Awalnya benci anak, berprogresi jadi orang yang pengen peduli banget melindungi anak. Itu nggak di novel. Di novelnya nggak ada, Cuk. Iya, di novel kayak orang udah suka anak itu. Spielberg sih itu jago kayak gitu. Magic. Bisa orang emang nggak ngotak gitu gue bilang. Cuman ya lagi-lagi kalau misalnya karena tadi masukin Tintin, lagi-lagi kita ngomongin kekuatan utamanya Spielberg. Dia bisa ngomongin hitam sama putih. Tintin itu buat gue pure putih. Dia benar-benar sangat-sangat kekanak-kanakan dan sebagai orang yang bias Tintin, komik Tintin, gue apa ya? Gue suka banget. Tapi gue masuk akal kalau misalnya orang nggak nge-rate film ini. Gue bilang ini film underrated, iya. Tapi di sisi yang lain gue paham kenapa orang tuh nggak masukin Tintin tuh ke top 5 film Steven Spielberg terbaik sepanjang masa gitu. Paham banget. Ya karena itu ceritanya menurut gue flat lah bisa gue bilang. Seru, fun, tapi flat. Popcorn banget kan masih. Nggak ada kompleksitas ya. Nggak ada momen kegelapan di mana ya karena memang di komik Tintin tuh Tintin tuh emang jurnalis jurnalis kan dia. Pokoknya dia yang adventure biasa aja, family adventure sih kalau gue lihat. Untuk anak kan kalau di komiknya family adventure ya sebenarnya orang dewasa pun ya gue kan kenal Tintin dari bokap gue kan. Bokap gue tuh sama yang suka banget sama Tintin gitu. Dan Tintin itu world buildingnya sih. Sumpah lu kalau nonton baca komiknya itu benar-benar dia bisa tiba-tiba di Cina, ngerti gak? Nyamar jadi ini terus ntar bisa di Mesir ke Firaun itu keren dunia kerennya itu. Nah, tapi itu menurut gua kelemahan Tintin adalah dia nggak bisa ngasih kedalaman sebuah pengalaman sinematik seperti kayak misalnya Jurassic Park, Saving Private Ryan. Saving Private Ryan gua. Kenapa gua masukin Saving Private Ryan? Lagi-lagi ini film bisa mengcapture momen paling mengerikan dalam hidup manusia. Setuju? Yes. Setuju. Gua setuju. Opening scene pendaratan di pantai Omaha. Omaha ya? Ya itu deh. Omaha Beach. Omaha Beach maksud gua. Omaha Beach. 6 Juni 1944. Perang Dunia 2. Gila banget mas gua. Gini mereka baru mendarat di Normandia kan. Bagaimana dari kapal mereka ada yang lihat muntah-muntah, tangan geter, masuk ledak, dador, FPS turun, ngedrop, warna color grading desaturated. Bangsat menurut gue. Iya, iya sih. Nolan nggak bisa bikin kayak gini. Terlalu sinematik kan. Terlalu sinematik ya. Ini kan lagi-lagi dia bisa mengcapture pengalaman terburuk dari seorang manusia. Tapi di sisi lain dia juga bisa memberikan momen kebaikan terbaik dari manusia. Di ending, men, yang jadi kan ini plotnya mengenai James Francis Ryan yang harus diselamatin. Dia itu mamanya itu udah kehilangan 3 anak, 3-tiganya prajurit juga, udah mati, tinggal sisa dia nih. Jadi militer AS suruh timnya si John S. Miller, si Tom Hanks ini sama timnya buat nyelamatin si Ryan. Si Ryan dan lu bayangin 1 tim itu harus berkorban cuma untuk 1 orang. Lagi di akhir 1 orang itu udah tua, terus ngelihat makamnya si John S. Miller. Apakah aku udah hidup aku udah sebagai orang baik? Aduh, itu esensi cerita manusia kan, ngomongin manusia itu jagonya Spielberg. Makanya gue bilang kalau Tintin menurut gue 1 layer ya menghibur untuk semua orang lah, beda genre memang. Gue bayang sih mungkin maksud yang gue nangkep lu ngelihat kalau Saving Private Ryan tuh up and downs-nya bener-bener up and downs banget gitu. Sedangkan kalau Tintin kayak deng gitu seru aja ya. Tapi kalau yang Saving Private Ryan yang gue inget itu momen si Dominic Toretto mati sih anjing. Dominic Toretto. Vin Diesel. Iya. Gue lupa nama karakternya siapa, letnan siapa gitu. Cuma dia karakter yang humoris, awalnya kayak keker, jahat, kayak bukan jahat sih, kayak kasar gitu. Sama anak-anak ternyata lembut tapi berkorban gitu. Anjing itu gitu. maksud gue patahan-patahan itu. Anjing. Dia tuh selalu bisa dia tanpa red herring, ngerti gak sih? Dulu kalau misalnya kayak nanti kita ngomongin Fincher ya, Fincher tuh perlu rumus-rumus film. Ada teaser-teasernya dulu gitu. Supaya bisa jadi thriller yang bagus. Spielberg itu penulisannya another level. Dia bisa bikin formula sendiri untuk bikin film gitu. Tapi gimana lo kalau lu Hasan? Kalau gua ya Jurassic Park pasti. Berarti kita tiga-tiganya masukin Jurassic Park ya. Catch Me If You Can. Kenapa Catch Me If You Can? Aneh.
Ini epitome dari apa yang dia bilang. Film yang cuma lurus-lurus doang. Iya, Catch Me If You Can itu lurus-lurus banget anjing. Tapi seru men, lu bisa ngelihat si siapa namanya? Si abang-abang Barry Allen anjing. Si Barry Allen, si apa Leo sama Tom Hanks kejar-kejaran yang Epic seru, Epic Nail sama si FBI itu, FBI benar FBI itu seru, apalagi pas dia ketemu di satu ruangan apartemen terus kayak tadi dia ngomong gitu terus bikin kunci-kunci kan kayak dipantatin gitu, mampus aja gitu kayak aja seru banget gila. Ya, gini, gitu. Yang bikin apa ya Catch Me If You Can, gue tuh kasih ratingnya di atas 8. Gue kasih di atas 8. Yang bisa bikin dia di atas 8 ya karena formula itu kucing-kucingan gitu. Tapi selebihnya apa? Tapi kucing-kucingan seru men. Iya seru. Dia bohong jadi pilot. Lu bayangin dia bohong jadi pilot terus lu pilot kan coba dong ini ngendarain pesawat. Wing. Itu crazy men. Anjing pede dulu aja ya anjing tipikal orang yang kayak gini. San, semua film Spielberg itu seru San. Tahu gua. Tahu gua. Iya sih. Tahu gua, tapi enggak seru. Ya paling Schindler's List kagak seru sih. Iya juga. Agak itu mah tapi agak. mungkin karena emang gue belum nonton Schindler's List kali ya. Enggak bukan. Maksud gue semuanya tuh comfort watch. Iya. Jadi Terminal juga sama. Lu gak nonton Terminal ya? Belum. Nah Terminal juga sama. Tipikal film-film yang apa ya? Heartwarming gitu ya. Seru ngikutinnya orang. Lu bayangin orang nih dari sebuah negara nih, negaranya kena masalah nih kan, lu nggak bisa pulang ke negara, lu terjebak di bandara bangsat, lu hidup di bandara nggak bisa bahasa Inggris. Iya, nah itu tuh seru, nah itu kan sama tuh, saya berarti serunya tuh kayak gituan ya, gitu. Cuman lagi-lagi nih, bos, kalau lu ngomongin kan tadi Tintin juga sama sih. Iya. Tapi jadi yang paling penting sebenarnya Saving Private Ryan. Tapi gue tadi pengen masukin Saving Private Ryan, tapi menurut gue gue masukin Catch Me If You Can aja lah, karena gue lebih suka Catch Me If You Can daripada Saving Private Ryan, to be honest. Cuman kalau gue di sini lebih nge-rate Karyandra lah. Kenapa? Karena Tintin itu meskipun flat, tapi dia salah satu pionir lah untuk teknologi animasi, dan adaptasi dari komik, salah satu komik terbaik sepanjang masa. That's betul. it. Tapi Saving Private Ryan ya lu udah banyak lah cerita kayak gini. Catch Me If You Can. Tadi gue bilang apa? Saving Private Ryan kan itu yang lu pilih. Oh iya, maksudnya Catch Me If You Can. Catch Me If You Can maksud gue udah banyak cerita kayak gini. Bahkan ya endingnya sangat formulaik gitu loh, kayak jadi direkrut akhirnya kan. Tapi kan emang ini katanya based on kisah nyata kan. Terus kayak akhirnya gue ngulik-ngulik lagi saha nih si Epic Nail nih naon dia siapa anjing. Terus begini. Ternyata dia jadi cameo juga di endingnya. Itu saya sih. Iya, tapi kalau biopik mah ya Schindler's List. Lu wajib sih. Iya, anjing sih. Schindler's List. Oke. Bangsat sih Schindler's List. Kayaknya dia gak akan nangis sama Schindler's List. Entar kita lihat ya, kita lihat. Ini kan pronasi dia. Enggak lah. Info dari mana nih? Kagak lah. Menarik deh. Kemarin pas ngomongin Zone of Interest. Zone of Interest. Rasa-rasanya lu menikmati. Zone of Interest gue tidak menikmati karena filmnya bagus. Gini. Nonton Satu Kakak Tujuh Ponakan nggak? Enggak sih, belum. Ya kan, belum. Ya kan semua orang nangis nih. Kan gue juga nangis kan. Tadi gue baru aja gue tadi pas break gue nanya. Nonton bilang. Nangis gak? Sama sekali enggak dia. Kagak. Maksudnya kayak biasa aja. Dia bilang sedih aja enggak anjing dia bilang. Biasa aja. Sedih mah enggak sih, biasa aja. Nah, makanya gue tahu perjuangan kakak sebagai kakak yang harus punya tanggung jawab dan lain-lain, tapi ya kalau gue pikir-pikir itu bukan tanggung jawab lu banget sih, lu masih punya hidup lu sendiri, maksudnya kayak gue sih begitu. Apalagi ada orang tua sebagai tante di sini, jadi hasil lu nggak usah mikir-mikirin lagi sih. Apakah lu tahu cinta dan lain-lain? Self-centris aja. Bukan self-centris. Oke, udah lah, lanjut aja kita ke ronde kedua. Oke, tadi kita habis break ya. Maghrib tadi soalnya maghrib, jadi ya buka puasa dulu. Ya, walau ini diupload tuh pasti setelah lebaran ya. Oh iya sih. Enggak juga sih. Kayak enggak tahu, Ding. Iya dong. Cuman yang sudah pasti adalah setelah kita voting sih, kita pikirkan bersama-sama. Sepertinya kita tidak keburu untuk bahas feature ya. Yes. Karena waktunya mepet nih, kita juga di Berlin Sky Studio kan, jadi kita tidak bisa pakai waktu seenak jidat di sini. Jadi ya kayaknya lebih enak kita langsung bahas Nolan saja.
Langsung ke gongnya guys. Si Goat yang kata-kata orang Goat nih. Yes, anjing. Si Goat nih, si King nih. Iya, ini fansnya paling banyak dan harusnya lebih banyak ditonton sama para penonton Indonesia. Iya, parah pasti. Ya, jadi ya. Karena jujur David Fincher ini ada banyak sih yang belum gue tontonnya beberapa lah. Tapi singkat aja coba, nggak usah pakai penjelasan. Apa Film ya? terbaik dari Fincher coba. Oke, boleh ya. Terbaik aja, oke. Film terbaik Fincher. Kalau buat gua, Fuck You, Gone The Girl. Social Network anjing. Gone Girl. Social Network, bro. Gone Girl. Ih, Gone Girl. lu apa scene Andrew Garfield? Iya. Oke, kita sudahi. Kita sudahin. Nanti Nanti malah panjang lagi. Iya, jadi kita langsung masuk Nolan. Apa aja bang film-film Nolan bang? Gua sebutin ya. Ini semuanya berarti. Semuanya Ini film ya? Nolan ini. Dari yang pertama ada Following, ini film pertama dia nih. Yeah. Terus ada Memento, Yeah. terus ada Insomnia, Batman Begins, The Prestige, The Dark Knight, Inception, The Dark Knight Rises, Interstellar, Dunkirk, Tenet, dan Oppenheimer. Ini semuanya, udah. Semuanya. Semua list Semuanya. Jadi ya kita mulai dari nulis beli sewanya dulu. Oke. Boleh. Langsung Boleh. ya. Langsung aja tuh ya. Oke, udah semua? Gas. Ayo. Ini sebenarnya kita tadi udah obrolin dikit kan. Kayak dari segi perkiraan kayaknya harusnya kalau beli mirip-mirip Mirip-mirip, sama harusnya. Cuman ini nih orang ini nih. Ini orang Tapi lu gak tahu juga sih, mungkin nggak tahu bisa jadi sama ya. Bisa jadi gue beda. Sama. Bisa jadi lu sama dia, bisa jadi beda sama gua. Benar juga sih. benar. Cuman Oke. kayaknya sih kalau gua prediksi gua ya sama Karendra at least ada satu sama, tapi sama Hasan nih gua agak ini Agak anomali. susah nih. Agak anomali menurut gue ini. Unpredictable ya. Unpredictable. Jadi kita langsung mulai dari bakar dulu. Bakar dulu. Ami Pak. Om Pim. Paling. Itu aja yang pertama, yang terakhir tadi lu dulu berarti. Oh iya, Ya, oke. Hasan abis itu Karendra ya. Oke, gua bakal The Yang Follow. pertama. Oke, sorry kalau yang pertama berarti gua mau bakal Oppenheimer dulu. Sorry. Sama aja, sama aja, Oke. apa? Dari Following ya? Following, Memento, Insomnia, Batman Begins, terus Dark Knight Rises, Tenet baru Oppenheimer. Pokoknya Oppenheimer paling harusnya bisa masuk tapi nggak Bakar jadi. terakhir. Iya, bakar terakhir ya. Nah, kalau Tenet paling bawah, paling sampah. Oke. Kita ada following lah, following sama aja lah. Iya, kalau gua ini nggak urutan ya, maksudnya bakarnya Yes. nggak seurutan, tapi ya gua bakar Following, Insomnia, Batman Begins, Inception, Okay. Dunkirk, dan Tenet. Oke. Bentar. Iya, The Dark Knight Rises juga gua bakar. Dark Knight Rises, oke. Karendra, Jadi lu bakar Begins ya? bakar Begins. Begins. Kalau gua bakar pertama Following sama Insomnia, belum nonton. Terus yang paling gua nggak suka Tenet, terus ke Dunkirk, terus ke The Dark Knight Rises, terus ke Interstellar, dan terakhir Oppenheimer. Oppenheimer itu ya hampir Harusnya masuk lah. masuk ya. Harusnya bisa masuk lah. Gila nih lu Gila, berdua ya. bakar Oppenheimer nggak ngerti gua. Harusnya masuk, tapi menurut gue masih ada yang lebih suka. Gue lebih suka Gila. satu. Dan secara core memory film-film lain lebih stuck di Lebih otak stuck, gua cuy. iya. Dibanding Oppenheimer. Karena emang dragging sih, panjang. Padahal Oppenheimer lebih baru rilis Iya. kan. Tapi film-film lain lebih nyangkut lah ke gua gitu. Oke. Langsung ke sewanya dulu. Sewa dulu. Lu dulu. Sewa Hasan. Sewa gue ada Inception, ada Interstellar sama Dunkirk. Hei, gue suka banget sama Dunkirk. Anjir, lu suka lagi. gue suka. Kenapa lu bisa sewa Dunkirk? Karena gak tau ya, gue merasa Dunkirk film perang yang bikin gue duduk dan tontonin selama beberapa jam itu. Walau ceritanya kan pakai POV lain, ada 3 POV kalau nggak salah. Pantai. Ada pantai, ada Di udara. Ada pantai, di udara sama di laut. Iya. Ya kan? Terus gue ngerasa kayak anjing bisa gini. Terus dramanya juga suka gue, misalnya kayak karakter Cillian Murphy di sini. Kan dia PTSD banget tuh pas mau. Ya gue harus ke Dunkirk lagi. Gue masih mau nyelamatin anak-anak lain. Terus dia nggak, kita nggak boleh balik lagi ke sana. Terus dia dorongin anak si penjaga kapal si kapalnya itu sampai mati, si Brian Coogan ya. Itu lumayan. Wah anjing, ternyata saking dia nggak mau balik ke pantai itu, dia sampai bisa kayak gitu. Itu keren banget. Terus Tom Hardy sama pesawatnya yang akhirnya habis bensin, bensin. Itu keren juga, gue suka sama tensnya. Jadi lu masukin
Dunkirk, tapi di Spielberg nggak masukin Saving Private Ryan. Kalau di compare, lu prefer mana? Aduh anjing. Kok marah sendiri? Kan itu pilihan lu ya. Lu bakar Saving Private Ryan. Oke. Shit. Gue secara cerita Private Ryan, tapi secara gue enjoy nontonnya gue Dunkirk. Wah, aneh. Karena gue nggak tau, gue nontonnya wah anjing seru banget nih. Wih, gimana mereka apa? Iya, gimana mereka apa? Tiba-tiba dibom, lagi baris kena bom, itu keren sih itu gue suka sih. Kalau gue gini ya, Dunkirk itu lebih ke thriller kalau buat gue. Karena suspense-nya itu. Iya, suspense. Ini kan bukan film perang sebenarnya. Film survival. Iya, lebih maksudnya secara genre ya. Secara cerita ini perang gitu, ngambil set latar perang dunia 2 jelas gitu. Tapi secara metode pembawaan ceritanya itu bener lebih ke survival. Iya, gitu. survival. Bener-bener lagi suspense-nya gitu kan. Ini ngomongin waktu kan. Iya, karena time. Iya, karena kan emang ceritanya mereka kalau nggak salah ya kalah, tapi dia mau balik kan dari pantai Dunkirk itu. Terus nunggu jemputan. Itu yang bikin suspense sebenarnya. Oke. Tadi terus apa lagi? Inception ya? Inception gue suka sama konsep dreaming-nya, dream world-nya itu kan, visualnya juga sama Interstellar. Nah, kalau Interstellar kenapa gua sewa aja, karena menurut gua lebih impactful pas lu pertama kali nonton aja, setelah lu rewatch dan tahu ceritanya bagaimana, plot twistnya bagaimana, menurut gua kayak oh ya biasa aja jadinya. Itu gua setuju, makanya gua bakar. Lu bakar Interstellar ya. What? Lu bakar Interstellar ya? Interstellar. Tapi malah Inception gak dibakar. Inception enggak? Berarti lebih pilih Interstellar dibandingkan Inception. Maksudnya Inception dibandingkan lebih pilih Inception dibandingkan Interstellar. By far ya. Jauh. Jauh. Wah. Gua ngerti lu kaget. Tapi mungkin lebih kaget nanti pas gue review. Ya, tapi Interstellar emang menurut gue lebih impactful pas lu pertama kali nonton. Apalagi lu melihat space segitu gedenya dan wah bagaimana waktunya bekerja, itu keren sih. Setuju. Kalau gue sewa Memento. Lagi-lagi kalau lu sekali nonton lu akan what the fuck is this? Endingnya plotnya gila. Ketika lu mengerti struktur bagaimana Nolan bercerita, genius. Lu akan mikir anjing kok bisa orang bikin struktur cerita kayak begini, di reverse, dibalik gitu. Bahkan ada yang hitam putih, ada yang berwarna. Itu menurut gua ya Nolan keren gitu. Di saat itu dengan bikin Memento. Cuman kalau untuk nonton kedua kali ngapain? What's the point? Ngapain lu nonton Memento? Kecuali mungkin untuk ngelihat detail-detailnya ya, gitu kan, karena kan struktur ceritanya jadi lu udah paham nih. Oh, endingnya sebenarnya yang kayak begini, gitu. Ketika lu pengen tahu, oh ternyata bener ya. Jadi detail kecil, lu bisa cari tahu lagi. Cuman buat gua, apakah lu jadi pengen tahu detail kecil itu? Buat gua sih enggak. Kecuali lu kepo dan gabut, lu nonton di YouTube ada versi ini kronologisnya gitu. Alur cerita ya. Ini sangat boring anjing kalau yang kronologis. Iya, makanya menurut gua Memento tuh ya genius dalam bagaimana dia otak-atik struktur cerita. Sebenarnya secara plot biasa aja. Bagaimana dia menceritakan ceritanya kan itu emang genius. Emang yang keren, emang revolusioner lah. Dan di nomor 2 yang gue sewa, gue sama kayak lu Interstellar. Oke. Gitu ya, sama ya. Maksud gue ini film yang sekali tonton lah. Sekali tonton banget. Bisa, sebenarnya gue rasa bisa lah at least. Dibandingkan Memento, gue sih prefer nonton Interstellar lagi. Iya, cuman lagi-lagi big reveal-nya itu loh. Menurut gue ini tipikal film yang di big reveal di bagian akhir dan ya esensi core memori rasa hati yang membekasnya itu kalau nonton kedua kali ya udah sekedar gitu loh. Nggak bisa kayak pertama kali nonton lagi. Dan yang nomor 1 ya jelas Oppenheimer ya. Sama gue juga. Buat gue dari semua film Christopher Nolan, buat gue pribadi Oppenheimer nomor 1. Sewa nomor 1 ini maksudnya. Enggak, film terbaik sepanjang masa. Terbaik sepanjang masa Nolan. Oh, oke. Gua Oppenheimer. Oke. Tapi gue pilih gue sewa lagi-lagi karena kan kita pakai parameter universal ya. Ya setuju gue. Maksudnya ini film yang daging, capek ya, panjang dan bener. Lu nggak akan bisa mengingat setiap kejadian, setiap momen di film Oppenheimer. Tapi yang buat gua kenapa gua merasa ini film terbaik Christopher Nolan adalah cerita yang sebenarnya dia nggak punya hook. Gua nggak ngerasa dia ada hooknya gitu loh. Lu kalau Interstellar ngomongin keluarga, family. Lu Dunkirk lu ngomongin waktu. Inception lu ngomongin mimpi.
semua punya core. Oppenheimer ngomongin apa? Ngomongin orang yang bikin bom udah. Iya, Pokoknya cuma itu dan kayak kita nggak peduli amat siapa karena yang ini bikin film bom. biopik. Iya. Tapi justru dia nge-craft film biopik jadi semegah ini, itu gila banget. Iya. Gitu, dan gua sama sekali nggak ngantuk pertama kali nonton. Itu yang bikin gua sewa wajib. Nggak, bener-bener tense ngelihat pertarungan hukum di situ. iya. Itu tense sebenarnya. Dia ngatur pacingnya gila, visually pleasing banget, musik dari Ludwig Göransson gila banget. Iya sih musiknya Oppenheimer gelo sih. Secara filmmaking absolut cinema, tapi Iya. memang tidak untuk ditonton kedua kali dan ketiga kali. Gitu. Kalau Karendra, Kalau sewa gue yang pertama Batman Begins, Oke. yang kedua Memento, yang kesatu The Prestige. What the fuck? What the fuck? berarti Lu belinya sama kita. Belinya sama kita. belinya sama. Wah, ini kita bantai nih. Bantai nih. Bantai nih. What the fuck? Wah, You been- langsung keluarin belinya. Iya belinya. Gua Beli, belinya beli. Prestige sama Dark Knight. Ini ya, taruh. Satu, dua, tiga. Nah. Wah, tolol banget sih. Tolol lagi. Wah, tolol banget Inception anjing. Cuk. Hah? The Prestige peringkat 3, cuma beda 1 peringkat sama kalian. Tapi Inception enggak sih. Tapi Kita sama-sama bakar loh. Sama-sama bakar. Apa Inception gue sewa. Iya. Oke. Gua malu beda dikit juga dikit, gua. iya. Cuman gini, kalau Prestige itu ada hal yang miripnya dengan Interstellar karena yang dijual utamanya itu adalah plot twist. Iya. Gak setuju banget. Soalnya juga. Nah, kalau misalnya lu udah tahu kalau si Christian Bale itu kembar dari Kembar. awal, keseruannya berkurang. Ya kalau berkurang pasti. Iya, Iya, tapi Gini. rivalitas antara si Christian Bale sama Iya, itu gua setuju. Ini sama si Hugh Jackman itu masih enak ditonton. Gini. Aduh, sorry. Gini. Menurut gua gini. Semua film plot twist, ketika lu tahu plot twist ya, nonton kedua kali pasti beda. Pasti berkurang. Nggak bakal seseru pertama kali. Ya iya, kebongkar udah. Lu udah tahu ceritanya gitu. Tapi ada film plot twist yang ketika lu udah tahu twistnya seperti apa, tapi lu akan masih bisa menikmati secara emosional karakter di filmnya. Dan itulah The Prestige. Beda sama misalnya kayak apa? Old Boy. Outboy. Gitu loh. Iya. Itu film yang Plot twist. Six Sense lebih parah lagi. Six Sense pure plot twist. Lu udah tahu plot twist, selesai lu mau nonton apa? Ngerti gak? Sama kayak lagi-lagi nih Memento. Menurut gua Memento juga iya. sama. Ya paling lu cuma kalau mau tahu detail-detail kan. Mesti secara core ya udah gitu. Dia nggak punya secara filosofis apa gitu loh. Prestige, bos, ini filosofis banget, bos. Mas gua dan plot twistnya nggak cuma satu. Plot twist dibalik plot twist Plot kan. twist, iya. Dan gini deh, yang bikin gua oke kita ngomongin Prestige berarti sekarang ya. Ya, Prestige. Prestige itu gilanya adalah dia dari awal memang udah ngasih tiga tahap dalam sulap. The Pledge, The Turn, The Prestige. Dan tiga struktur ini menaungi keseluruhan film ceritanya. The Pledge itu adalah bagaimana kita diperkenalkan karakter ini yang saling rivalitas. iya saling obsesi untuk membongkar sulap satu sama lain. Karena yang satu udah marah istrinya mati. Terus habis itu di The Turn kita dikasih tahu, ternyata The Transport Man ini sulapnya gila nih. Jangan-jangan nih pakai orang yang beda atau kayak gimana gitu kan. Abis itu si Hugh Jackman, karakter si Robert gitu, ngomong ke minta ke Tesla bikin gitu kan. teleport kan ya? Bukan. Bikin copy paste orang. Gue masuk orang, iya goblok banget. itu salah satu part yang gua kurang sukanya sih. Kayak tiba-tiba nyempilin science fiction out of nowhere sih. Nah itu menurut Ya gue emang itu letak asiknya di situ menurut gue. Letak asiknya di situ. Itu gua nggak. Gua menikmati, gua suka banget. Cuman pas gua lihat-lihat lagi kayak anjing kok tiba-tiba gini gitu. karena gini nih, buat gue paham. Secara ekspektasi sama, gue pas nonton di awal itu gue juga sama nontonnya adalah ini film sebagai film yang realistis. Ya. Victorian era, Pesulap. real magic, Iya. sulapnya beneran. Fuck you now you see me lah gitu kan, ngerti Iya, nggak? betul, Ini betul. real gitu loh, magicnya real. Jadi ini sangat membumi dan sangat galaunya. Kita percaya ini benar-benar ada di dunia nyata. Tapi lagi-lagi balik ke rumus gue tadi, The Pledge, The Turn, yang terakhir apa? The Prestige. Prestige. Bagaimana mengembalikan, nge-twist kita semua. Kalau misalnya ada yang aneh Ada dari film aneh, ini, iya. ada yang berbeda, dan itu menurut gue cloning Science itu. fiction. Itu Cloning. Iya, cloning itu menjadi twist yang absurd, yang jadi The Prestige yang di bagian akhir, dan itu membungkus keseluruhan filosofisnya. Dalam artian si Robert ini itu rela bunuh diri anjing, rela bunuh diri berkali-kali kan gitu. Ya, cuman
Iya, cloningnya mati, cloning mati, cuma demi apa? Demi menjadi pesulap terbaik, mengalahkan temannya si saudaranya itu. Cuman kalau yang gue bingung, ini mah cuman nitpick aja ya. Kenapa nggak bikin aja 2, 1 cloningan terus setiap jatuh nyumput keluar yang keduanya, terus setiap sulap gitu aja terus, nggak usah bunuh diri lagi. Ya jadi nggak salah sih kalau takut. Iya kan, itu maksudnya secara logika si Hugh Jackman-nya sulap, kan misalnya jatuh, nyumput, terus muncul yang satunya, terus di magic selanjutnya tukeran posisi atau gimana, jadi ada 2 orang, jadi kembar. Tapi kan yang jadi masalah kan kekunci, pindah kan. Jadi maksud lo yang lompat itu klonnya? Ya yang atau siapapun pas udah jatuh, nyumput, terus diselamatin kan langsung keluar. Yang ininya udah bisa diamanin kan gak diliatin, jadi ada yang mati, ada yang selamat kan. Yang jatuhnya selamat, apa nggak diliatin kan? Emang iya ya? Iya, kan kalau diliatin jadi ini banget, disturbing banget dong. Diliatin mati, tapi kan udah jatuh disembunyiin. Di bawah kan nggak diliatin. Kenapa harus dibunuh? Kenapa nggak kabur aja? Ya ini gue nggak kepikiran si anjing. Ya ini udah balik aja, jadi setiap magic jadi kembar. Nah masalahnya kan di sini magicnya udah bukan realistis, jadi science fiction sedikit. Ya menurut gue itu tololnya si Hugh Jackman aja sih. Ya jadi kayak tolol aja sih kan. Tapi gue baru kepikiran tuh. Bener juga kalau misalnya dia dimasukin ke bawah, ya udah nyumput aja. Next magic. Nah tapi gini, yang jadi pertanyaan adalah kenapa dia harus pakai air? Ya itu pengen kayak istrinya mungkin yang mati tenggelam. Enggak, kayaknya menurut gua ada satu miss dari magicnya dia deh. Menurut gua memang harus pakai air. Kan yang pertama kan dibunuh ditembak. Pertama kali ada cloningan, kaget langsung ditembak sama si Hugh Jackman. Hah? Itu yang mana? Pas pertama kali dia dapat alatnya, terus dia nge-clone, terus dia ngeliat ada orang yang sama dia langsung dibunuh. Nggak butuh air, dibunuhnya ditembak. Tapi kan kalau tembak ada suaranya dong. Ya maksudnya nggak usah dibunuh, berarti in the end nggak butuh air, nggak butuh dibunuh. Tapi nanti klonnya ini apa, eyeball misalnya. Aku tidak ingin. Ya nggak tahu kan yang dibunuh dirinya sendiri. Dari diskusi ini akhirnya gue baru nemu lagi nih. Gue baru nemu lagi. Nggak bisa kayak gitu. Kenapa? Karena yang terjadi kalau nggak seperti di Gravity Falls. Ini dia. Aku nggak tahu. Nonton gue tapi gue nggak nyaman. Di Gravity Falls itu ada momen di mana si siapa namanya Dipper karakter utamanya, dia itu nemuin satu mesin fotokopi. Terus dia fotokopi diri sendiri. Jadi dia jadi berantem semua. Jadi nggak tahu identitas yang asli yang mana. Itu dia bakal decay. Nggak bisa kayak gitu. Ya, gue ngerti itu, cuman ya itu balik lagi itu cuman level filosofisnya yang sangat deep emang gitu. sih. Tapi secara logika mungkin lebih make sense kalau dia udah jadi bikin 2 aja. Ya, tapi sebenarnya lebih usah ngetrik-ngetrik. Tapi buat gue mas gue ya dari awal ini film bukan realistis gitu. Emang filosofis gitu. Logikanya dimatiin pas sudah ketemu Tesla intinya. Tiba-tiba keluar dari listrik. Iya. Dan gue sangat terhibur sama film ini, termasuk dengan plot twistnya. Paham. Mas gue gini, kalau misalnya mau dibuat realistis ya udah nggak usah sekalian ngasih plot Tesla dengan cloningnya. Kan ketika sebenarnya udah absurdnya itu bukan dari situ. Absurdnya aja udah dari sejak si Tesla itu ngirim benda itu kan. Iya kan, dari situ udah kayak apa ini anjing. Terus lu bayangin dia rela udah pokoknya dia kan berantem sama si Thomas Alva Edison gitu kan. Dan semua peralatan dia kebakar, hilang gitu kan, hangus. Tapi dia tetap berusaha untuk menyelesaikan mesin ini. Terus dia cuma ngasih surat tuh ke si siapa? Si Albert. Kalau bisa sih jangan pakai. Kan gitu. Kalau bisa jangan pakai sih, ini akan menghancurkan hidup lu atau kemanusiaan lu kan gitu. Jadi dari situ aja ini udah bukan realistis. Dari situ ini udah ini absurd banget. Tapi ini membuat kita merenung, berpikir. Itu yang gue lagi-lagi nah makanya gue bilang tanpa plot twist itu, ini film yang membuat kita berpikir. Jadi gue setiap kali nonton masih bisa mikir lagi. Gini. Sama kayak tadi tiba-tiba benar juga. Itu dia. Kita masih dapat ya. Kita masih dapat. Tapi balik lagi gue nggak bilang The Prestige. Aduh Tintin gue nih, aduh. A few moments later. Oke guys, jadi si Tintin tidak bisa ditanggalkan diistirahatkan dulu. Istirahatkan dulu karena dia ngambek kita ngomongin mulu tadi. Iya. Dan balik lagi ke tadi ya udah ada Prestige perdebatan seperti itu. Cuman maksud gue paham lah. Maksudnya kita semua paham sama pemikiran Karendra dan gue yakin sebenarnya kayaknya kalau buat tipikal penonton Indonesia kayaknya lebih kayak gitu. Iyalah. Pasti mikirnya kayak gitu. Karena
yang nonton The Prestige di orang Indonesia kayak jarang deh gue nemu. Iya, dan pasti kalau mikir tuh lebih ke Karendra, karena kalau misalnya pemikiran kita adalah kalau misalnya udah realism, ya udah realism aja gitu, nggak usah dibikin yang aneh-aneh yang absurd gitu. Kayak misalnya kayak 28 Years Later kemarin kan dia jadi ini apa dia jadi kayak gini gitu. Itu menurut gue tipikal kayak gitu sih. Cuman makanya ini sangat filosofis dan memang lebih buat berpikir sih. Nah cuman yang kita pertanyakan adalah ini, kalau The Dark Knight kayaknya nggak usah diomongin deh. Ya nggak usah lah. Tapi dia nomor 2, Prestige nomor 1. Oke, gue Ya, milih sama aja. Inception. Kenapa gitu maksud lo? Iya kenapa ya? Kenapa ya? Cuma nggak gini loh. Ini berarti ini di atas Oppenheimer, di atas Interstellar, di atas Memento, di atas The Prestige. The Prestige. Di atas The Prestige anjing. Kenapa ya? Kenapa Inception? Karena ya kalau tadi dibalik lagi soal mikir, Inception juga cukup Mikir. bikin mikir. Betul. Tapi secara plot ini kan apa ya? Sebenarnya sederhana ya. Heist dalam mimpi. Dream heist, Dan ya. cara mengeksekusi sesuatu konsep yang abstrak ini si Nolan somehow bisa bikin kita ngerti gitu. Itu apa ya, penulisan yang gua nggak kebayang gitu, walaupun tadinya mau gua taruh nomor 1. Tapi gue nggak sukanya karena ya tadi yang soal paprika. Tidak ada mau gitu. Tapi ini gue menyampingkan itu, gue fokus ke seberapa menikmatinya gue Iya sama sih. film Inception. Itu sih. Tapi berarti sangat bisa menikmati Inception. Sangat bisa menikmati, Sangat apalagi seru. cerita si Cillian Murphy sama bapaknya yang ya kadang dia mengagumi, kadang dia tidak akui. Cuma gini, kalau misalnya gue sama Hasan nih, The Dark Knight sama The Prestige, menurut gue kenapa ini bisa masuk ke dalam ya top 3-nya? Kalau buat gue top 3-nya sih. Top 3 Nolan, The Dark Knight, kalau gue Oppenheimer kan, Oppenheimer, The Dark Knight sama The Prestige. Prestige. Ini top 3 gue. Yeah. Nah, kenapa BTW top 3 gue sama dia sama tau. Iya. Cuma beda urutan ya? Beda urutan. The Prestige, Dark Knight, Inception. Nah, kenapa 3 itu? Karena 3 itu adalah film Nolan yang punya emosi. Kan gitu. Yang jadi masalah kan dari dulu kita tahu lah ya, Nolan tuh selalu masalah di emosi gitu. Dia bikin konsep keren, konsepnya absurd gitu. Tapi emotionless. Tapi iya kayak ya udah setelah nonton kayak biasa aja. Gua nggak ada apa-apa sama karakternya. Nah itu kan itu yang gue rasain dari Inception. Dan gue mikir kenapa gue taruh Interstellar di atas Inception, karena itu Interstellar menurut gue antara ayah sama anak memang temanya kan family gitu. Tapi lu tau sorry. Iya, kenapa? Nggak, tapi lu tau gak sih Inception tuh yang bangsatnya apaan? Interstellar. Si Cooper itu lupa punya anak cowok. Si Timothy-nya Iya, si kagak Timothy dianggap Chalamet. Iya, dia cuma datangnya si ceweknya doang. Si siapa namanya? Si Earth-nya doang kan. Iya, padahal dia punya anak cowok aja. Tidak diakui. Iya, tidak diakui. Gua sebenarnya di situ aja kok. Tapi dari awal kan emang cowoknya nggak ada penting-pentingnya anjing. Iya, tapi seenggaknya lu punya anak cowok masa Dan cowoknya kan bangsat juga di bagian akhir. Kenapa emang? Bangsat lah. Mas, Kan bukan bangsat sih, lebih ke Gak menganggap. Iya. Gak menganggap lagi gitu maksudnya. bukan si cowoknya kan apa ya? Yang sampai ngebakar itu kan, ngebakar ladang kan? Anjing gue lupa Gue lupa lagi. Nah, Makanya gak masukin. Iya, sini aja deh. ya mas gue cowoknya kan jadi bangsat di bagian akhir, makanya mungkin karena itu kali. Tapi balik lagi ke Inception. Iya, Tapi kalau lu balik bilang lagi. tadi Inception heartless, menurut gua enggak ya. Gua ngerasa juga si karakternya punya punya angkor cerita tentang perasaannya. Gimana dia nggak ingin orang-orang yang sama ngalamin hal yang sama kayak istrinya gitu. Dan dia kayak ingin ngejaga itu, walaupun ya pada akhirnya dia all out. Tapi dia tetap ngejaga itu biar kru-krunya bisa terhindar dari mimpi buruk si istrinya itu. Dan gue ngerasa hatinya ada di situ pas terakhir ketemu lagi sama si Alfred. Gue nggak tahu siapa nama karakternya. Terus ada anaknya dan itu payoff yang enak sih kalau kata gue. Walaupun ya open ending bagi sebagian orang. Cuman bagi gue clear sih itu nyata. Kayaknya dikeliarin juga masih siapa namanya? Si Michael Caine-nya ya. Michael Caine-nya kalau Tiap adegan dia itu adegan nyata. Ya, itu lebih fulfilling sih. Makanya gue nggak terima Inception dibilang heartless. Tapi dari penjelasan tadi tuh mas gue gini loh. Kalau heartless dalam arti benar-benar kosong, nggak ngerasain apa-apa, ya nggak juga. Bener, gue setuju sama Karendra. Cuman masalahnya kan ini kita ngomongin belinya cuma 2 nih. Kalau dibandingin sama The Dark sama The Prestige, buat gue secara emotion gue jauh lebih merasa The Dark sama The Prestige. Itu gue setuju sih. Emang, kalau The Prestige emang itu bakar-bakaran emosi banget sih. Itu gue setuju. Itu yang maksud gue dan apa ya? The Prestige tuh gue susah nemuin kelemahannya anjing gitu loh. Kayak emosi ada, konsep cerita gila, payoff juga ada. payoff ada, struktur cerita mantep.
actingnya gila. Wah gila. Productionnya gila. Kayak ini kalau bukan The Dark Knight, Ya. The Prestige. Iya, paket lengkap The Prestige sebenarnya. Paket lengkap sebenarnya ini mah. Itu gue setuju. Makanya balik lagi The Prestige itu peringkat 3 gua. Tapi soalnya Inception kenapa di atas nih bos? Aduh. Iya. Oh mungkin kalau karena Inception dari awal itu konsisten cara menggapai konsep bukan menggapai menjual konsep caranya. konsisten gitu. Dia emang sci-fi, Iya. fokus ke mimpi, fokus ke heist, ngerekrut, ya Cuman template. jadinya kan. Iya. Kalau iya mungkin ini beda selera kali ya. Beda selera. Kalau gue tuh lebih suka tuh yang twist begini loh, yang kayak rasanya kok tiba-tiba kayak gini iya, gitu. itu tuh. Rasanya tiba-tiba kok jadi ngomongin ini apa namanya identitas. Waduh, jadi ngomongin apa namanya itu apa ya namanya? Sampai lupa gue anjing. Ngomongin eksistensialisme tuh. Jadi ngomongin ini, jadi ngomongin ini, itu jadi kayak rame gitu. Tapi kok gue mau nanya deh, kalau dari Prestige menurut lo yang paling gong yang mana? Pas si Christian Bale bunuh diri terus ternyata kembar, atau pas si Hugh Jackman mati tapi ada banyak kloningannya? Dua-duanya. Kalau Gini, gue yakin yang akan lebih berimpact adalah si Christian Bale karena dia yang duluan. Dia duluan yang dan itu jelas banget, terpampang jelas. Tanpa lu mikir, saya gantung diri. Shock. Iya. Kata-kata terakhirnya Abrakadabra. Bangsa. Terus tiba-tiba ditembak bam, terus ada shadow ya kalau nggak salah, set kelihatan. Terus dikasih visual anak yang sama burung ya kan. Mana kembarannya? Waktu kembarannya. Wow gitu kan. Gue lebih ke situ. Nah, secara impact jelas itu clear. Ya. Tapi kalau Hugh Jackman kan lebih ke berpikir. Ya kan? Kalau ini maksudnya apa? Kita ada seperti kayak pikir, gitu. Jadi kalau buat gue lebih impact itu. Cuman dua-duanya tuh secara secara filosofis, dua-duanya itu twist berada di bagian The Prestige dan merangkum keseluruhannya karena itu berbicara mengenai dua-dua yang punya obsesi tapi kesia-siaan dua-duanya. Lu bayangin, kan sama Christian Bale juga sama. Yang dilakuin bangsat, dia putusin dari dari saudaranya loh. Iya. Ngerti ya? Jadi kayak istri, cewek berbagi bersama. Jadi kayak hidupnya hilang. Iya, berbagi bersama ya. Berbagi bersama. Jadi intinya adalah mereka itu menghilangkan hidupnya. Hidupnya hilang demi menjadi terbaik. Iya. Itu. Tapi ya The Dark Knight ini kayak lu ya. Ya udah enggak salah ya The Dark Knight ya udahlah ya. Ya, pokoknya udah ada peak lah itu, udah ada peak. Ada enggak sih kelemahan The Dark Knight? The Dark Knight apa ya? Ya paling teknis aja koreografi sih. ya. Berantemnya kueng jujur. sama suara. Iya. Soal Batman Christian Bale jujur gue agak kueng. Ganggu. Tapi dia gue uniknya juga si Karendra disewa masih Batman Begins. Iya. Karena respect cuy. Gue ngeliat Batman Begins, iya koreografi fightingnya sampah, cuman dengan cerita origin story tidak linear, itu sesuatu pencapaian yang menakjubkan sih. Gue setuju sih sebenarnya Batman Begins gitu. Dan jauh di atas Rises kalau gue. Nah, dan itu menurut gue itu yang harus kita bold itu statementnya, karena sekarang kan yang orang pikir kan selalu Dark Knight Rises. Nggak ada yang mikirin Batman Begins. Nggak ada yang inget Ra's al Ghul anjing. Ra's al Ghul. Iya, si siapa namanya yang jadi Ra's al Ghulnya? Liam Neeson. Tiba-tiba di party kan, datang. Crazy itu. Kenapa inget itu sih anjing? Itu crazy. Karena tapi emang agak shock sih. Iya, karena Ra's al Ghulnya gue kira botak kan. Asal gue botak. Yang orang Jepang itu ya. Iya, orang Jepang atau biksu siapa Ken Watanabe gitu. anjing. Cuman yang konyol yang Batman ini sih, pas dia mau ngebunuh si Ra's al Ghul, dia bilang, "Gue enggak akan ngebunuh lu, tapi gue enggak akan menyelamatkan lu." Itu sama aja. Ngebunuh aja anjing. Iya, lu basically mau ngebunuh aja, tapi lu mau cuci tangan aja kan. Tapi kan Batman emang gitu. Memang. Batman emang kalau gitu. kata gue enggak sih, dia harusnya Batman enggak gitu, kecuali Zack Snyder. Kecuali Zack Snyder. Kalau kita beda ya. Beda gitu. Tapi ya itulah ya guys ya. Beli sewa bakar dari segmen dua saudara terkenal. Yang pertama ada Steven Spielberg, yang kedua ada Nolan. Kalian boleh tulis di kolom komentar kalian lebih setuju yang mana di antara kita bertiga. Gitu kan. Di segmen Spielberg lebih setuju sama yang mana? Di segmennya Nolan lebih setuju sama yang mana? Kalian tulis di komen. Oke? Gitu ya untuk video kali ini. Kita jumpa di video berikutnya. Bye semuanya.